Ya, judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup bukan kebetulan. Oke. Ya, judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup bukan kebetulan. Oke, hidup kita ini bukan kebetulan ya. Kita pelajari dari Alkitab kita dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, keterangannya apa dari ayat ini? Tuhan tak pernah asal menciptakan kita. Dia punya rencana indah yang sedang berjalan, bahkan saat kita belum memahaminya. Bapak Ibu, setiap kita yang lahir dari rahim ibu kita, ya, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan menciptakan kita. Setiap kita diprogramkan oleh Tuhan, dan Tuhan mempunyai apa? Rencana yang baik untuk hidup kita. Apa dasar firman-Nya? Bahwa Yeremia 29 ayat 11, bagaimana bangsa Israel yang ada di Babel, Bapak Ibu, yang sedang mengalami banyak proses ya yang luar biasa. Bangsa Israel sempat pesimis, bangsa Israel sempat ngambek sama Tuhan. Kenapa sih kok nggak langsung aja masuk tanah perjanjian? Kenapa sih kok kita nggak langsung menikmati madu dan susu yang kau janjikan itu? Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, dan setiap kita itu diciptakan bukan suatu kebetulan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika bangsa Israel sudah mengalami proses, itu bukan suatu kebetulan. Ya, ada rencana yang baik yang Tuhan izinkan, yang Tuhan siapkan untuk bangsa Israel, dan rencana yang baik juga Tuhan siapkan untuk kita. Makanya kalau kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita bukan suatu isak-isak atau suatu kecelakaan, tetapi Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya segambar dan serupa dengan Allah. Berarti apa? Berarti kita jangan lagi merusak hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jumat Agung besok 18 April, jangan lupa Bapak Ibu ibadah. Ya, Sabtu besok pasti sudah ada jadwal-jadwal untuk hari Minggu dan hari Kamis dan hari Jumat dan nanti Paskah. Ya, kalau kita melihat bagaimana Allah menjadi manusia, ya, dan Dia mati di atas kayu salib, berarti apa? Berarti manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, kalau nggak berharga, Bapak Ibu, ngapain Allah capek-capek jadi manusia? Ya, dia bisa bikin aja air bah yang kedua, jilid 2, dia bisa saja. Ya kan, dia bisa saja bikin Batra lagi, dia bisa saja bikin Nuh jilid kedua, dia bisa saja bikin air bah jilid kedua, atau mau Sodom dan Gomora jilid kedua, bisa saja Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai manusia. Tetapi apa yang Allah lakukan adalah Dia tidak mau memusnahkan manusia. Ya, Dia memberikan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya dengan tujuannya apa? Memberikan kasih karunia, memberikan anugerah, memberikan kesempatan bagi kita untuk dipulihkan, untuk diampuni, dan apa? Dan bisa melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu tahu sekarang sedang sulit-sulit. Bagaimana minggu kemarin Donald Trump mengatakan dia akan memberikan biaya impor ya bagi seluruh negara, bahkan di Cina aja sampai 100 berapa persen, Bapak Ibu. Ya, Indonesia 32%. Ya, tapi puji Tuhan, dari saya dalam perjalanan saya dengar berita di YouTube, ya, Donald Trump masih menahan 90 hari, dipending dulu 90 hari. Untuk apa? Untuk biaya impor itu. Ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain banyak orang mengatakan, lu Pak Alex, hidup kita bagaimana nih? Ya, ada seorang bisnismen di SCBD sampai pusing, Bapak Ibu. Ya, lu Pak Alex tolong doain di altar kok, sampai doain. Saya katakan pusing sih boleh-boleh aja Pak, tapi jangan akhirnya gara-gara situasi dunia ini ya kita jadi gak ada pengharapan begitu.
Ya kan, hidup di dalam dunia ini memang sulit, apalagi menghadapi akhir zaman. Tetapi lihat bagaimana Tuhan menolong orang yang setia dan percaya kepada Dia. Amin. Ya, apalagi yang Bapak Ibu main bisnis ya, yang mungkin ekspor impor ke luar negeri. Saya katakan bukan satu kebetulan ketika Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan untuk bisnis. Ya, mungkin sudah mengalami kesulitan dan bisnisnya lupa, bisnisnya nggak seperti tahun-tahun lalu sebelum COVID. Tapi saya katakan dengan adanya kesulitan, seorang bisnismen yang takut akan Tuhan, justru di dalam kesulitan itu dia akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Ya, kalau semuanya fine-fine aja, Bapak Ibu nggak ada mujizat. Ya kan, kalau semuanya aman-aman aja, kita nggak butuh mujizat. Mujizat itu terjadi ketika apa? Lagi nangadong hepeng, nah itu dia butuh mujizat. Ini kayaknya lagi butuh mujizat semua ini. Amin. Ya, aminnya besar ya. Iya, kalau duit kita banyak di bank, nggak ada lagi kita berseru kepada Tuhan. Iya kan, kalau semuanya nyaman-nyaman, iya kan, nggak ada banjir, nggak ada apa deg-degannya ketika, apalagi tanggal 10 nih, bayaran kan tanggal 10. Iya kan, duitnya belum ada, iya kan, kalau nyaman-nyaman aja, nggak ada lagi datang ke ibadah tengah minggu ke BC. Ya, nah inilah yang ingin Tuhan katakan bahwa hidup kita dalam dunia ini bukan kebetulan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masalah, ya memang tujuannya apa? Supaya Tuhan bisa kasih tunjuk kepada kita, aku loh yang akan menolong kamu. Ya, aku loh yang akan menyembuhkanmu. Aku loh yang akan memulihkan hidupmu. Ya, jadi rancangan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya bukan rancangan kecelakaan. Dan ini harus dijaga terus di dalam pikiran dan hati kita. Ya, kalau minggu kemarin saya khotbah tentang Yudas, Bapak Ibu. Yudas akhirnya mati buat apa? Gantung diri karena dia menyesal. Ya, karena telah menjual Yesus 30 peti perak. Kalau Yudas, Bapak Ibu, mengerti bahwa dia punya Allah adalah Allah yang mengampuni, saya percaya Yudas sudah menggantung diri. Ya, Yudas dengan Petrus sama. Ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yudas menjual Yesus dengan 30 peti perak. Sama-sama dosa. Tetapi Petrus sangat mengerti bahwa dia hidup dalam dunia ini, walaupun dia jadi nelayan, bukan satu kebetulan. Ya, makanya setelah Petrus bertobat, kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul, ya Petrus akhirnya pelayanan berkhotbah, ya di depan 3.000 orang, dan 3.000 orang itu bertobat pada hari itu juga, pada malam itu juga. Ya kan? Berarti apa? Berarti Petrus tahu hidupnya bukan kebetulan. Ya, saya nggak pernah bermimpi bisa berkhotbah, nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Background saya alkohol. Tapi setelah saya pikir-pikir, Bapak Ibu, sampai hari ini, bukan satu kebetulan, Bapak Ibu, ya kan? Saya bisa ada di Tiberias, bukan satu kebetulan. Ya, saya duluan yang bertobat di rumah. Justru dengan saya bertobat, satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Sekarang seluruh keluarga saya sudah dibaptis. Ya kan, makanya bukan satu kebetulan juga kalau Bapak Ibu dan saya sekarang ada di Tiberias. Ya, terlepas ya kita dari gereja mana, dari suku mana. Tiberias kan gak pernah ngungkit gereja kita dari mana. Tiberias gak pernah ngungkit kita dari suku mana, gak pernah. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Bukan suatu kebetulan kita bisa berjumpa, kita bisa menikmati minyak anggur di akhir zaman ini. Rupanya ada rencana Tuhan yang baik di akhir zaman, yang ada minyak dan anggur tidak diusahakan. Amin. Nah ini dia ya. Jadi untuk kedepannya tantangan akan semakin besar. Ya, saya sebagai pendeta tidak bisa meninabobokan, oh gak ada apa-apa, tenang, dunia baik-baik saja. Saya katakan dunia sedang tidak baik-baik. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia akan terus bergoncang. Tetapi yang harus diingat, hidup kita bukan kebetulan di dalam dunia ini. Ya, dunia boleh bergoncang, tapi rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, oke. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Ya, sederhana saja. Ya, belajar dari Alkitab, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah Tuhan merancang setiap langkah hidup kita. Ya, Tuhan merancangkan suatu hal yang baik ya di dalam langkah hidup kita. Kita lihat dulu Alkitab kita, Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Hati manusia memikirkan jalannya, ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu dia. Keterangan dari ayat ini apa? Manusia boleh punya rencana, tetapi Tuhanlah yang mengatur langkah. Ya, bahkan hati kecil dalam hidup kita tidak luput dari pengawasan dan rencananya.
Ya, jadi apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah Tuhan mau merancangkan sesuatu yang baik dalam setiap langkah hidup kita. Ya, waktu saya Bapak Ibu keluar dari pekerjaan saya dan usaha saya di bidang akuntansi dan saya masuk dalam pelayanan. Ya, yang protes itu adalah orang tua saya. Yang protes apalagi papi saya. Papi saya itu seorang HRD manager. Dia merindukan saya bisa kerja di akuntan publik. Dia bisa, papi saya sedang merancangkan suatu rencana buat saya menjadi accounting manager. Ya kan namanya orang Batak, Bapak Ibu, kalau nggak hukum ya akuntansi, Bapak Ibu, kan begitu. Ya kalau nggak dua-duanya ya pengamen di bis kota, Bapak Ibu, ya kan, atau kan tambal ban, oras lain, kan begitu. Ya kan begitu. Ya kan. Nah, ketika saya keluar dari rancangan-rancangan papi saya dan saya masuk dalam pelayanan, dia adalah orang yang pertama di depan saya yang protes, dan dia katakan, "Lu pelayanan mau makan apa?" Tuh lihat. Ya, wajar saja dia mengatakan begitu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia yang bayarin saya sekolah. Ya, dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah saya di Perbanas ngambil akuntansi, sampai dia udah mikir-mikir, nanti kamu setelah lulus, papi masukin di sini, papi masukin di sini, ya mumpung papi masih punya teman-teman yang di BUMN, di perusahaan-perusahaan besar di daerah Sudirman dan sekitarnya, dia apa sama saya? Ya kan, tapi ketika saya keluar dari rencananya, ya kan, wah, dia bilang, "Lu mau hidup bagaimana? Ya, mau jadi hamba Tuhan? Ya, jadi hamba Tuhan makan batu," katanya begitu. Haleluya, saya bilang makan. Jadi hamba Tuhan makan batu, hidup ini. Ya. Tapi ya, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tinggalin nih akuntansi ini," saya bilang. Ya, saya tinggalin setiap rencana papi saya, rencana mami saya, mungkin rencana saya juga. Saya udah pikir-pikir, kalau kerja di PricewaterhouseCoopers, akuntan publik 5 tahun, wah, udah naik jabatan minimal Camry dapat nih. Nah, ya kan, minimal Camry dapat nih. Minimal ibaratnya kita mau medical check up ke Singapura, ya ditanggung perusahaan nih. Atau medical check up ke Penang, kita nggak usah keluarin duit 1% pun, perusahaan kasih ganti. Minimal kalau jalan-jalan ke Bangkok, ke Thailand, ke Singapura, ada duitnya lah. Saya tuh mikir begitu, hitung-hitungannya ada. Tetapi apa yang kita katakan, manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, saya nggak jadi akuntan publik, Bapak Ibu, saya nggak jadi accounting manager, tapi saya jadi pendeta. Ya, dan selama saya jadi pendeta, khotbah dari 2011 sampai 2025, saya tidak makan batu, Bapak Ibu. Bahkan saya lagi makan nasi ada batu di situ. Karena mungkin bersih nasinya nggak bersih, Bapak Ibu, ya. Ya, saya lihat foto saya waktu pertama kali khotbah cungkring. Sekarang 2025, oh haleluya, sudah ada perut, Bapak Ibu. Berapa kali diet kurus, buncit lagi. Berapa kali diet kurus, buncit lagi. Ya kan? Nah, ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, ya, yang Tuhan mau adalah apa? Jangan lagi kita protes kalau memang Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, makanya tadi saya katakan, Bapak Ibu, dalam quote-nya, bisa dikeluarkan quote-nya. Manusia boleh punya rencana, tetapi Tuhanlah yang mengatur langkah. Ya, bahkan hal kecil dalam hidup kita tidak luput dari pengawasan dan rencananya. Tidak salah kalau Bapak Ibu, anak-anak muda punya rencana. Ya, yang paling penting adalah apa? Serahkan dulu rencana kita kepada Tuhan. Ibarat proposalnya diterima atau tidak, itu urusan Tuhan. Ya, kalau memang proposal yang kita ajukan kepada Tuhan itu Tuhan approve, ya go ahead, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak di-approve dan Tuhan mengatakan proposalmu aku tolak, aku punya rencana yang baik buat engkau, jangan protes. Ya, karena apa? Karena kalau sesuatu yang baik Tuhan siapkan buat kita, itu pasti baik. Ya, kalau ada proses-prosesnya, nggak apa-apa, semuanya mendatangkan kebaikan. Rencananya Tuhan bukan ingin bikin mati kita, bukan bikin bangkrut kita, bukan bikin hancur hidup kita, tetapi rencananya Tuhan pasti baik, ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera di situ. Ya, saya ketemu istri saya di Kota Manado, Bapak Ibu. Saya lagi minum teh panas di rumahnya sambil makan pisang goroho. Kalau pisang goroho, Bapak Ibu, pisang yang digoreng-goreng, ya kalau orang Manado bilang goroho, di situ pisang goreng. Sama
Sambalnya sambal kayak kacang-kacang gitu, itu toel-toel begitu. Istri saya bilang, lagi pacaran nih, emang di Jakarta nggak ada singer gitu yang bisa kamu pacarin? Kata begitu. Saya bilang bisa aja, kita pendeta, kita tinggal pilih singer juga singer paling begitu. Paling dia ada pendeta mau sama aku, kita bisa aja. Tetapi kan aku juga nggak tahu Bapak Ria dikirim saya 4 tahun di Kota Manado. Saya cari Batak, Sinaga nggak ada di sana. Saya cari Huta Barat susah cari di sana. Yang ada Mamangke, ya kan, yang ada Kokondo, ya kan, yang ada Tumewu, ya kan. Nggak ada orang Batak ini di Kota Manado ini. Kita cari-cari gereja-gereja orang Batak, waduh ada sih, tapi ya sibuk kita dengan pelayanan. Ya akhirnya kalau Bapak Regi dulu kirim saya ke Kota Medan, mungkin istri saya mungkin orang Medan, Pasar Ibu, mungkin aja, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Apalagi saya ditugaskan di Siantar, loh kita kan Siantar nih. Mungkin bisa dapat boru siaran kayak mamaku ya kan? Boru apa mungkin apa Pariban, mungkin aja. Ya ada yang boru siang itu di Siantar cantik, kaulah saya sama dia, boleh dicocok-cocokin, kan bisa saja. Tetapi aku dikirim ke Kota Manado yang tidak pernah kupikirkan dalam hidup saya dalam pelayanan. 4 tahun saya di sana. Ya, kita lagi minum kopi, ada namanya kopi Kalapan namanya. Kalau orang Manado tuh doain kopi Bapak Ibu, ya kan, sampai malam wifi, wah kita cari-cari, ada nggak nih muka segi 4, muka keras nih ya kan? Atau dari lagi ada kerja di sini, ya kan, ada PNS yang di Depkes, di BPN atau apa, nggak ketemu, ini susah. Akhirnya saya lagi khotbah, ketemu dengan anak event yang ketuanya event, rupanya itu istri saya ketua event Sulawesi Utara Kota Manado, tidak saya istri saya. Dia briefing saya, Pak Pendeta Shalom, khotbahnya 30 menit, nggak lama-lama ya karena Bapak Pendeta harus ke Kota Bitung. Bitung itu belum ada tol, dulu 1 jam perjalanan. Ya, kalau orang yang pernah ke Manado pasti tahu. Ya, jadi jangan lama-lama ya Pak Pendeta. Ya, minggu kedua ketemu lagi Pak Pendeta Shalom. Pak Pendeta nanti ke Kota Tomohon itu kayak kita ke puncak Bapak Ibu. Ya, jalannya di Kaliku. Yang paling repot kalau di Kota Manado itu kalau ada pengucapan Thanksgiving, itu ngeri Bapak Ibu, macet di mana-mana. Kadang-kadang kita naik motor Bapak Ibu sampai Tomohon. Ya, lama-lama kok ini boleh juga nih wanita satu ini ya kan. Tapi aku masih pendam-pendam dalam hatiku karena apa? Wah, bukan orang Batak. Mamiku tak bilang cari boru Niraja, cari boru Niraja. Mak, aku di Kota Manado, boru Niraja siapa? Iya kan tadi saya bilang kan, makanya saya juga nggak pernah berpikir bisa dapat jodoh istri seorang Manado. Sampai hari ini, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol di kamar, istri saya bilang, Bang, emang zaman lu di Jakarta dulu kan lu terkenal tuh di Tiberias. Masa nggak ada ya? Yang cantik banyak di Tiberias. Singer yang cantik banyak, aku pun jadi lirik, tapi aku jatuh cintanya sama kamu. Saya bilang. Iya, saya bilang nggak, ini kan jalannya Tuhan, gitu loh. Di keluarga saya Bapak Ibu nggak ada yang sama Manado, Batak. Akhirnya Alexander Simanjuntak, Batak Manado. Ya kan? Adik sepupu saya sampai bilang, Bang, lu tuh sama waktu dapat Manado ngomong ke orang tua gimana Bang? Emang kenapa? Gue juga dapat Manado nih. Ah udah ngobrol aja baik-baik sama mak bapak lu, nggak usah marah-marah. Traktir makan dulu. Kalau udah kenyang kan agak blow on tuh. Pasti iya aja tuh. Pasti iya. Kasih lagi kopi, kasih lagi apa lapet. Ah udah, bikin aja biar kenyang. Pasti oh iya. Baik ya dia, baik oh iya. Tapi setuju beres udah. Aduh. Yang penting lu bisa presentasi ke orang tua sih bilang. Betul. Kalau presentasinya gagap-gagap, kita presentasi benar. Betul. Ya kan? Saya ingat banget tuh, Senin malam saya pulang dari Manado sampai Bogor saya jam 11 malam. Naik dabri lagi. Ya kan udah. Mami saya bikin sop ayam kan, dibikinin. Alek jangan makan di bandara ya. Mami bikin sop ayam, Mami tunggu kamu pulang. Udah. Sampai rumah jam 11, setengah 12 mandi, bikin sop ayam sambil ngobrol. Mami saya bilang, sudah ada temanmu? Kau S2 sudah, pendeta sudah, masa nggak ada temanmu? Waduh, pusing itu kami ya. Padahal kita udah dekat sama tuh perempuan, Bapak Ibu. Gimana? Akhirnya saya jujur aja. Nih, saya sudah ada nih teman dekat.
Buru apa? Nggak buru. Orang Manado. Tapi ini Manado pertobatan. Nggak ada party-party, nggak ada party. Ini beda ya, anak gereja. Oh gitu. Ya udah, kami bikin kenal. Beneran nih, bikin kenal. Bener, udah. Beres makan, saya telepon istri saya. Besok kamu ke Jakarta. Ke Jakarta gimana? Udah mau bikinin tiket. Langsung Traveloka, saya dikirim beres. Pesawat Lion jam 6:30. Kok Lion? Masih pacaran Lion, saya bilang. Kalau nikah gue pulang Garuda loh. Ini istri saya Juli mau pulang kampung nih. Sekalian nengok makam papa mertua kan yang meninggal kemarin. Udah, Bang, aku mau pulang kampung. Kau janji kan kalau nikah Garuda. Tapi kalau masih pacaran Lion, iya lah. Kalau masih pacaran kasih Garuda, wah, putus sakit hati Bapak Ibu. Sekali terbang 3 juta ke Manado, Bapak pergi 1 orang 6 juta. Murahan ke Singapura daripada ke Manado, Bapak Ibu. Murahan ke Bangkok daripada ke Manado. Ya, nah, maksud saya kenapa saya ceritakan pengalaman hidup saya? Ketika saya mikir Bapak Ibu, banyak rencana saya untuk masa depan. Semuanya di-cancel sama Tuhan. Yang ada adalah apa? Yang jadi adalah rencananya Tuhan. Amin. Ya kalau rencananya Tuhan yang jadi, ya udah berbesar hati aja. Ya, mungkin kesel-kesel dikit ya biasa lah. Ya Tuhan kenapa sih yang begini, kenapa sih yang begini. Tapi seterusnya ya jangan kita ngambek sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu nggak melihat apa yang Tuhan janjikan, akhirnya nggak jadi. Ya berbesar hati. Ya, kalau anak muda Pak, saya nggak jadi sama si Duta Barat sana, ya udah nggak usah nangis lah. Siapa tahu ada si Manjuta. Ya. Iya. Marito. Terus kau paksa-paksain gitu supaya nikah sama dia. Sementara Tuhan mengatakan jangan. Ada lagi perempuan, Pak saya cinta sama dia. Ya tapi itu gelap bukan terang. Iya kan Pak, tapi kan tidak ada perkara mustahil. Dia kan bisa menjadi terang. Emang lu bisa menginjil, lu doa aja gak apa-apa. Penginjilan, lu baca kita baca gagal. Buka 1 Samuel di perjanjian baru. Lah, sok-sok menjangkau jiwa-jiwa, udahlah, tidak ada dusta di antara kita lah. Lu ngomong sama pemain lama ini, saya bilang. Gak usah, saya bilang. Ya, jangankan begitu. Saya berapa kali bilang dalam live streaming, kita aja yang Kristen sama Kristen aja. Kadang-kadang dalam rumah tangga bisa perang Hamas Palestina, Bapak Ibu. Betul. Benar kan? Saya pendeta yang pembimbingan menikah juga, pranikah sama perkawinan. Berapa kali yang perkawinan di depan saya, wah, dia mau colok-colok tuh mata. Itu Kristen sama Kristen loh. Batak sama Batak lagi. Tiberia sama Tiberia lagi. Mau ngomong apa? Ya, lu udah terang nggak bisa bersatu, lu paksakan nanti. Aduh Bapak. Saya sama istri beda 16 tahun. Ya, 2 tahun menikah, haleluya, pusing kepala Bapak Ibu ya. Iya. Sementara dia umurnya masih 22, iya kan beda 16 tahun. Kita tuh umur yang tenang, pakai sarung, di rumah, makan regal, minum teh manis panas. Aduh. Tapi ini kita punya mai tua, kenal pot bocah, iya. Sabar. Dalam pernikahan kan harus, kalau Pak Riki bilang, Alek harus mengampuni ya, iya Pak, mengampuni Pak. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, Pak Alek mengampuni istri beberapa kali, udah nggak kehitung. Sama kalau Bapak Ibu tanya sama istri saya, udah mengampuni pendeta Alek berapa kali Bu? Udah nggak kehitung juga. Nah baru masuk yang 7 tahun, udah mulai enak. Ngobrol juga udah santai. Kadang-kadang lupa balas WA, udah nggak ngambek. Kadang-kadang sampai gereja lupa ngabarin, nggak apa-apa. Kalau dulu, kenapa nggak ngabarin? Kamu udah nikah, ingat? Aku. Mau kota udah pusing kepala. Kalau sekarang udah santai, udah ya udahlah, nggak usah Alek orang yang begitu. Ya, nah itu makanya saya katakan, hidup ini banyak hal yang mungkin Bapak Ibu yang masa muda sudah rancangkan. Istri saya itu cita-citanya mau jadi notaris Bapak Ibu. Ya, dia sampai bilang kalau aku nggak nikah sama kamu, aku tuh ke Makassar, mau ke Unhas, ya mau ke Hasanuddin, kampus di Makassar, mau sekolah notaris. Ya, tapi akhirnya jadi ibu rumah tangga, Bapak Ibu ya, anak dua. Tadi aja pas saya pergi lagi ngasih minuman anak saya, saya bilang masih mau jadi notaris. Itu kan cita-cita aku dulu waktu masih muda. Ya, Tuhan bawa udah jadi ibu rumah tangga, kita mau ngomong apa? Nah, gitu-gitu tuh maksud saya. Ya kan, ada kalanya
mungkin ibu-ibu masih zaman dulu, pengen sekolah tinggi lah, pengen itulah, pengen inilah. Ketika nikah sama suami, sekarang jabatannya ibu rumah tangga. Tapi lebih hebat loh, karena ibu rumah tangga itu lebih dari pemenang. Nggak ngapain-ngapain, transfer gaji masuk Bapak Ibu ya. Itu lebih dari pemenang. Iya kan, makanya ya udahlah. Ada kalanya memang rencana kita tidak di-proof sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus mengerti tujuan hidup kita adalah apa? Bahwa Tuhan merancang setiap langkah hidup kita. Ya, kita mengatakan apa? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi tetap ujung-ujungnya adalah Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang pertama ya. Ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah Tuhan merancang setiap langkah hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Tuhan dalam hidup kita apa? Yang kedua adalah Tuhan memakai proses untuk maksud yang besar. Ya, Tuhan memakai proses untuk maksud yang besar. Roma 8 ayat yang ke-28. Keluar, ya. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keterangannya apa? Hal-hal yang terlihat kebetulan, bahkan menyakitkan sekalipun, bisa Tuhan pakai untuk membawa kita ke dalam rencananya yang lebih besar. Ya, Bapak Ibu, ketika ada beberapa jemaat di PHK, ya, dan jemaat di Didek ya, di BSD sana, bilang sama saya, Pak, saya sudah perjamuan kudus Pak, saya sudah menyakurakan tiap minggu, saya selalu datang loh ke Jamparek, saya nggak pernah telat ibadah. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya di PHK? Tuh, lihat, saya kadang-kadang jawabnya bingung, gimana jawabnya? Saya juga bingung Bapak Ibu kan. Karena apa? Karena memang situasi dunia ini kan memang tidak menentu. Ya kan, beberapa perusahaan sekarang juga kayak buru-buru yang pabrik-pabrik kayak Sritek, ya di 50.000, 10.000 sampai 50.000 di PHK. Bapak Ibu tahu nggak? Nanti sekitar tahun 2030 nggak ada lagi orang yang kerja di pabrik, itu robot semua nanti. Ya kan? Kalau kayak begitu kita pendeta juga bingung. Nanti lama-lama yang kotor bukan pendeta, robot Bapak Ibu ya kan? Halo shalom, ada sukacita. Ya, nah maksud saya bilang sama Bapak itu, Pak, jangan buru-buru protes. Saya bilang begitu. Coba Bapak renungkan deh, ada apa kok Bapak bisa di PHK? Apakah memang Bapak bikin troublemaker di kantor, atau memang efisiensi kantor dan sebagainya? Ya, nah rupanya Bapak itu memang mau pemotongan karyawan, biaya budget memang sangat kurang di perusahaan. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak, dengan bapaknya itu sudah 2 bulan di rumah, dia akhirnya dekat sama anak laki-lakinya, gitu loh. Ya kan, yang sementara kedekatan itu tidak didapatkan atau waktu bapaknya pergi pagi pulang malam. Ya, makanya kita mengatakan apa? Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tadi saya katakan, hal-hal yang terlihat kebetulan, bahkan menyakitkan sekalipun, bisa Tuhan pakai membawa kita dalam rencana yang lebih besar. Ya, karena suaminya di PHK, Bapak Ibu, akhirnya apa? Suaminya punya waktu dengan anaknya ngobrol dan laki-laki. Bahkan bapaknya bisa ngantar ke sekolah. Bahkan berapa kali makan siang bareng yang belum pernah dia lakukan, makan siang bareng sama bapaknya di saat waktu bapaknya kerja. Kalau liburan fine, ya. Berapa kali anak saya kan udah gede, udah bisa protes Bapak Ibu. Ya, tadi malam saya lagi nonton TV. Pak Prabowo ketemu dengan Megawati. Nah, itu seru kan? Politik, dan saya suka politik loh. Karena saya nonton Tempo, nonton ILC, ya kan, kayak buat nambah-nambah pengetahuan aja sebagai hamba Tuhan. Ya. Lagi nonton seru nih, wah pengamat ini, Refli Harun mengatakan, wah ini itu lagi seru. Tiba-tiba anak saya, tapi sudah lama nggak main sama aku. Haleluya. Ya, lah kamu kan main sama tetangga, sama kokore, saya bilang gitu. Iya sebenarnya, tapi aku rindu. Ya, papi bisa main sama aku. Papi kadang-kadang seminggu itu tiap hari ada pelayanan. Kok papi
nggak rindu apa main sama aku? Iya, ya bawa pelayanan Bapak Ibu. Ya bawa pelayanan. Ya udah, akhirnya ya karena dia tegur saya begitu, berapa hari kemarin ini pas lagi liburan lebaran, wah saya benar-benar nempel terus sama dia. Ya saya bilang, Raisa besok kita pindah ke hotel. Oh, I love you Papa, dicuri gitu. Oh, ya, istri saya bilang, this is waktunya kamu sama dia berenang bareng, makan bareng, ya kamu mainnya sama dia. Makanya 2 jam di hotel kita berenang, Bapak Ibu, sama dia, wow, guling-gulingan di kolam renang. Saya celupin dia celupin saya, dia loncat di pundak saya, dan sebagainya. Sampai akhirnya tidur, karena istri saya udah ada bayi, kita extra bed Bapak Ibu. Dia bilang, aku yang extra bed aja, biar kamu berdua sama dia. Padahal saya kalau tiap hari tidur sama dia berdua. Tapi kadang-kadang kalau saya pulang malam ini dia udah tidur. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu lah. Saya kan selalu bilang sama istri, see you tomorrow Bapak Ibu ya kan. Pulang sampai rumah Senin. Saya lihat anak saya udah masuk alam roh. Oh. Iya. Nah makanya ada kalanya, ya kan, saya meng-cancel pelayanan Bapak Ibu. Tujuannya sebenarnya apa? Bukan karena uang, nggak mau pelayanan dan sebagainya, menolak pelayanan bukan. Tetapi apa? Rupanya ada sesuatu yang Tuhan mau adalah apa? Ayo memperhatikan keluarga, apalagi anak butuh perhatian dari Bapak. Ya, nah makanya saya katakan Bapak Ibu hati-hati ya, bahwa kalau ada proses yang Tuhan izinkan, kadang proses itu menyakitkan. Jangan buru-buru punya pemikiran negatif sama Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, maksud Tuhan apa sih? Ya, ada orang fitnah saya di kantor, maksud Tuhan apa sih? Kenapa sih Tuhan izinkan Tuhan saya difitnah? Ya, kata Tuhan, oh, kalau nggak begini, lu nggak doa lagi sama aku. Jabatanmu udah enak, ya, fasilitas sudah dapat, kayaknya kerohanianmu udah mulai redup. Makanya kadang Tuhan izinkan ada goncangan di kantor, ujung-ujungnya apa? Akhirnya berdoa lagi. Tuhan, kenapa saya difitnah? Nah, itu maksudnya. Ya, kita bisa berdoa lagi. Ya, ada kenyamanan bagi orang Kristen itu berbahaya. Ya, hati-hati. Makanya akhir zaman ini tidak kan semua aspek nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Yang dagang nggak nyaman, yang ekspor impor nggak nyaman. Lihat dolar kemarin 17.000. Ayo bagaimana? Nggak nyaman kan? Karena nggak nyaman akhirnya apa? Ini kita doa lagi yuk. Ya, kita andalkan Tuhan saja. Nah, ya kan? Rupanya di dalam ketidaknyamanan, ya rupanya Bapak Ibu, ya keadaan yang menyakitkan itu bisa Tuhan bawa ke dalam rencananya yang lebih besar. Amin ya. Makanya jangan pernah kecewa sama Tuhan. Sama manusia bisa kecewa pasti, tapi kalau sama Tuhan jangan pernah mengecewa. Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah punya rencana besar, pasti yang baik Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Dan yang ketiga, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga ini dia. Hidup kita adalah bagian dari cerita besar Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, keterangannya apa? Kita diciptakan bukan untuk sekedar ada, tetapi untuk hidup dalam rencananya yang penuh makna. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ada, itu artinya Bapak Ibu dan saya masuk dalam bagian dari cerita besar Tuhan. Di bidang kita ya, Tuhan pakai saya. Dan nanti ada ceritanya bagaimana Tuhan memakai saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan memakai seorang suami yang mungkin kerjanya swasta. Ada ceritanya Tuhan bagi suami yang kerja di swasta. Ya, Tuhan bikin cerita kepada ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga di rumah. Jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang. Saya lihat istri saya Bapak Ibu ya. Anak yang pertama support, anak yang kedua asli eksklusif. Wah itu. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, anak nyusul. Ya kan? Saya kadang-kadang kebangun. Saya bilang, mau aku temenin nggak? Ya udah, kamu tidur aja deh. Ya udah. Ya kan? Tapi kan setidur-tidurnya kita ngidip-ngidip juga istri kita betul. Ya, makanya beberapa hari kemarin, beberapa malam, 2 hari 3 hari ini, istri saya sampai bilang, Bang, tolong pijitin punggung, aduh nih, pegel-pegel ini.
Ya karena anak nggak mau ditaruh begini, nggak mau, jadi kita gendong, udah bawa tangan Bapak Ibu ya kan. Sementara dia pinggang, wah udah saya pijitin, ya kan, kaki, punggung, pinggang, ya sampai ada sampai teriak-teriak tengah malam Bapak Ibu. Ya, tapi saya bilang sama dia, Tuhan punya cerita sama kamu. Waktu kita berdua belum punya anak, waktu anak kita yang pertama, setelah 6 tahun baru anak kita yang kedua. Ya, dulu waktu anak kita syukur, wah, bikin cek, hidup. Tapi sekarang Tuhan punya cerita ketika kamu minta doa sama aku supaya anak kedua nggak usah syukur AC eksklusif. Kita doain, kan, diterima sama Tuhan kan, ya udah jalanin aja, saya bilang begitu. Ya kan? Tuhan punya cerita yang besar terhadap istri saya, bagaimana dia sayang sama saya, merawat saya, dia merawat anak saya yang pertama, dia merawat anak saya yang kedua. Dan waktu dia menjadi ibu rumah tangga, bagaimana Tuhan menolong, memberikan kekuatan, apalagi 2023 waktu keguguran kemarin. Wah, itu benar-benar tergoncang saya suami istri rumah tangga. Tapi di tengah itu, yang saya percaya adalah apa? Ada bagian cerita besarnya Tuhan di setiap hidup kita. Amin ya. Ya makanya hidup ada dinamika kehidupan, ada kalanya kita tertawa. Haleluya. Tapi ada kalanya kita menangis dalam hidup. Ya itu biasa. Ya. Istri saya lagi mengandung 7 bulan. 8 bulan. Ya, Desember itu 7 bulan. Tiba-tiba 21 Desember pagi-pagi ditelepon sama temannya papanya dia. Dia kasih tahu, papamu meninggal. Bayangin Bapak Ibu, Sabtu pagi 21 Desember. Ya, istri langsung nangis di kamar pagi-pagi. Akhirnya kita jemput papa di daerah Jakarta di daerah Pramuka, badan udah kaku. Bayangin. Tapi saya katakan, ya inilah rencananya Tuhan, kita juga nggak tahu sih dia. Ya, sampai akhirnya kita urus ke kargo Sabtu itu juga. Besok saya juga pelayanan lagi. Ya, ada biaya yang keluar lagi, bayar kargo, rumah duka, ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, biaya yang begitu keluar banyak. Tapi saya katakan, ya inilah cerita besarnya Tuhan bagi kita berdua rumah tangga yang Tuhan cukupkan semua rumah. Ya, dan puji Tuhan sampai Manado, sampai nanti dikubur oleh Tiberias Manado, berdeka semuanya aman, makanan tidak kekurangan, TK semua tidak hujan, sampai di PPU lancar. Dan biarlah ini menjadi cerita besarnya Tuhan bagi kamu bersama keluarga. Saya bilang begitu. Ya, jadi saya katakan jangan mengatakan Tuhan kenapa begini protes-protes. Apapun yang terjadi pasti ada cerita yang baik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin. Ya, karena suatu saat kita akan mati dan Bapak Ibu ketika di surga kita akan melihat cerita hidup kita. Oh, Tuhan izinkan saya berduka itu kenapa? Tuhan izinkan saya begini kenapa? Tuhan izinkan saya, dan akhirnya hidup kita dari mulai awal sampai akhir semua cerita yang Tuhan sudah rancangkan akhirnya tergenapi mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin ya, itu dia. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini, apa kesimpulannya? Hidup kita bukan kebetulan. Tuhan punya rencana, arah dan tujuan yang pasti bagi setiap kita. Selamat malam Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa.